Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan dari netizen ya, teman saya di apa namanya, dia tanya di WA saya kayak gitu kan. Eh, Pertanyaannya seperti ini ya. Ustadz, di TikTok itu banyak cewek-cewek atau wanita-wanita yang dia pengen eh, apa menikah atau menerima cowok kalau misalkan cowok itu ya sederajat dengan dia, atau misal contoh punya motor ninja, nggak mau dia motor beat seperti itu. Tapi kalau motor beat minggir katanya. Nah, bagaimana hukumnya untuk cewek yang matre seperti itu yang ada di TikTok? Ini keren juga ini. Oke, saya banyak jumpai itu ya. Mungkin sudah di-share di berbagai platform media sosial. Kayak misalkan ya awal munculnya itu di TikTok ya, kemudian eh, ya di-share di eh, apa namanya di Twitter, kemudian di short video dan lain sebagainya. Intinya seperti ini ya. Kalau misalkan seorang wanita tersebut istilahnya saya tidak menyebutnya itu materialistik ya, yang berlebihan ya, itu ya dia cuman pengennya itu sederajat dengan dia. Artinya dia mau menikah atau menerima pendamping calon suami yang memang sederajat dengan dia. Artinya ya kalau misal dia punya misalkan motor ninja, ya dia maunya dengan laki-laki yang motor ninja. Kalau motor beat tolong minggir kayak gitu ya, dia nggak mau yang cowok-cowok yang motor beat kayak gitu kan. Atau ya kalau misalkan dia mobil apalah lagi kan, mobil Rubicon dia punya kan, ya otomatis ya mesti harus di atasnya atau yang sepantar dengan dia. Di dalam hukum agama Islam itu nggak ada masalah, itu namanya sepupu ya, istilahnya sederajat ya. Umumnya kalau misalkan sepupu ini artinya kalau contohnya kalangan ningrat dengan ningrat, atau kalangan istilahnya kalangan keraton, misalkan keraton Yogyakarta dengan menikah dengan keraton Solo, atau dengan ini kalau misalkan dengan rakyat jelata ya mohon maaf tidak seperti itu sekupu. Itu dibenarkan di dalam Islam. Jangan kita menjadi maki rasis nih, itu kan dia pengennya dengan orang-orang kalangan ningrat aja, nggak mau dengan kita rakyat aja jelata, nggak boleh seperti itu ya. Itu dibenarkan dalam Islam seperti itu ya. Kalau misalkan kita beda derajatnya, tidak sekupu, ya kita cari yang sekupu dengan kita seperti itu biasa saja. Seperti itu, seperti halnya Zainab binti Jahsy. Sebenarnya dia tidak mau menikah dengan Zaid bin Harithah sebenarnya, karena Zaid bin Harithah itu tidak sepupu dengan beliau. Zainab binti Jahsy ini orang yang terpandang, itu dia cantik, dia terpandang juga, itu kan memang keluarga-keluarga ningrat di zaman sahabat, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjodohkan beliau dengan Zaid bin Harithah, mungkin sudah ditolaknya mentah-mentah itu Zaid bin Harithah kala itu ya. Ketika Zainab binti Jahsy ini dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa banyak pikir lagi dia langsung terima. itu itu biasa itu, mulai dari zaman Rasulullah, kalangan sahabat, sampai sampai sekarang itu nggak ada masalah itu kan. Jadi ya misalkan apa namanya, kalangan Bani Alawi dengan Bani Alawi gitu
itu kan, suku Quraisy dengan suku Quraisy, suku Jawa dengan suku Jawa. Nggak boleh misalkan menikah dengan orang di luar suku Jawa kayak gitu kan, di luar ini suku Dayak dengan suku Dayak, nggak boleh menikah dengan orang suku-suku lain. Itu tidak ada masalah, itu boleh-boleh saja, bukan rasis. Itu memang tradisi adat istiadat yang dijaga penuh oleh apa namanya, keluarganya tersebut, oleh marga-marganya tersebut, oleh sukunya tersebut. Selama itu apa ya istilahnya, bukan hal-hal yang istilahnya masih masuk akal lah kayak gitu, itu nggak ada masalah. Kalau cewek itu intinya, pada intinya cewek itu materialistik, tapi yang harus kita pikir itu realistis apa tidak kayak gitu kan, kayak gitu. Ya kalau misalkan sudah tidak realistis dengan kita, ya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi dia, ya sudah cari yang lain yang sekupu dengan kita. Ya kalau misalkan kita cuman punya motor Beat, ya cari cewek yang motornya Beat atau di bawah lagi daripada itu tuh kan. Jangan kita cari motor yang Ninja RR kayak gitu kan, yang senggol dong kayak gitu. Atau eh, kita yang HP Android kayak gitu kan, istilahnya pengen menikah dengan cewek yang iPhone berapa kayak gitu kan, ya nggak perlu lah kayak gitu kan. Kita ya cari yang sekufu dengan kita kayak gitu kan. Kalau misalkan cewek ada yang mesti yang dekat dengan dia harus iPhone kayak gitu kan, yang Android minggir, ya gak usah dihujat lah, gak usah dihujat. Itu biasa, itu sudah, itu hal yang lumrah ya. Kita cari yang lain. Kita buang-buang waktu aja kalau misalkan kita menghujat cewek-cewek yang seperti itu, yang di TikTok itu. Dia ya cuman butuh engagement aja dia. Dan saya pun juga kalau misalkan cewek itu yang katakan, wah cowok harus seperti ini tipenya, yang seperti ini, saya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi ya masuk kuping kiri ini kan keluar kuping kanan. Nah, saya dengerin. Nah, itu ya cuman bacotan dia aja kayak gitu kan. Pada intinya ya yang membuat dia nyaman, yang buat istilahnya ya senang, ya sudah. Ya dia nggak ada masalah di situ. Kemudian kalau misal yang geger satu Indonesia tuh misalkan seperti ini. Contoh. Misalkan Mas Kaisang mau mempersunting Putri Leonor. Kemudian Putri Leonor ini meminta mas kawin sertifikat negara Indonesia ini. Kayak gitu misalkan. Jadi kalau misalkan Mas Kaisang menikah dengan Putri Leonor, otomatis istilahnya mas kawinnya harus Indonesia ini, negara Indonesia ini bagian dari kerajaan Spanyol. Itu wajar kalau kita geger satu Indonesia, coy. Itu kedaulatan negara kita. Itu ya, itu kedaulatan negara kita. Kalau misalkan Mas Kaisang itu ditolak karena itu, ya memang wajar lah geger satu Indonesia kan. Tapi ya kalau misalkan cewek-cewek TikTok kayak gitu aja kan, yang ya pengennya motor Ninja RR kayak gitu kan, nggak mau dia cowok-cowok yang motor Beats kayak gitu kan, atau dia pingin yang cowok-cowok yang iPhone, kelasnya iPhone kayak gitu kan, dia nggak mau yang Android, ya tuh ya tinggal aja lah, nggak usah dibesar-besarkan sampai di Twitter jadi trending nomor satu kayak gitu kan, di TikTok wah dihujat satu Indonesia, nggak perlu. Tolong ditandai ini cewek ini. Astagfirullahaladzim, nggak perlu lah, tinggal aja, nggak perlu di upload di sosial media kita gitu kan, wah tandai ini cewek ini kan, wah dihujat satu, nggak perlu. Itu nambahin dosa kita, sudah kita dosa karena ikut menghujat itu cewek kayak gitu kan. Ya si cewek tadi ya karena dia dikata-katain, difitnah apa segala macam, bisa jadi dosanya dihapus oleh hujatan-hujatan kita, ya itu tuh ya. Karena kalau kita bersosial media ini, kalau kita sudah nge-share hal-hal segala sesuatu itu, kalau itu apa ya, sudah apa istilahnya fitnah, kemudian gibah dan lain sebagainya, itu sudah
ngeri sudah, itu dosa. Ini kita nggak tahu lagi sudah ya gimana itu ya, kecuali itu ya kalau gibah-gibahnya itu ya sekedar pelajaran, kita pengen membahas masalah hukum kayak gitu kan, karena orang ini ya tidak ada masalah, toh juga kalau misalkan mau di skip atau enggak ya wallahu a'lam bishawab itu ya, tapi ya itu urusan masing-masing. Dan saya walaupun menjelaskan masalah apakah pribadi seseorang karena dia kesalahan seseorang kayak gitu ya, bukan artinya saya istilahnya merendahkan orang tersebut enggak, atau menggunjingkan aibnya enggak, tapi ya sekedar membahas masalah hukum-hukum yang tertera di situ kayak gitu kan. Toh juga kalau saya tuh kalau misal masalah aib orang apa segala macam cukup di kita kayak gitu kan, hukumnya seperti ini tidak boleh kita lakukan sudah kayak gitu, tidak sampai yang oh iya harus kata-kata yang apalagi sampai menghukumi yang berlebih-lebih wah masuk neraka ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan silahkan teman-teman atur sebagaimana biasa di kolom komentar atau yang lebih private mungkin di WA. Kalau di WA saya nggak share kemana-mana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.